malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah, itu semuanya juga udah diajarkan. Makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa kami itu sangat bagus. Dia dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah, tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar nggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu. Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus juga justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu, ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Silakan. Kalau terlalu saya mau tanya dulu nih kepada Putri Sion. Lanjut ke Runda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman mana dalilnya, tentang dalil, perintah dalilnya mana? Perintah dalilnya ada sebentar ya. Silakan. Makanya yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada dalilnya, Paman. Enggak, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena itu bukan prosesi, Bang Juma. Itu prosesi. Itu prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan mengatakan membantah firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya? Nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Nggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, nggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Iya, topiknya kenapa kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya, bahwa di Markus 13 ayat 10 Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma Yesus? dan Putri Sion. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil kalau mana? Ngomong Injil, ya kalau ngomong Injil ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat 10 Injil artinya Injil. Ya, Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di setahu saya nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang, Injil yang memang di dalam Bible ini, yang sama-sama kita sedang sementara Yesus tidak mengenal Bible Anda, itu masalahnya.
Oh, kalau Yesus kasih tahu sih Bang. Oh enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah, sedangkan hasil, sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara, Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud? Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. Enggak, Apa bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping. Nyanyi paman. Joget. Joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari mana? Yesus pernah joget. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus sujud kan berdoa memelas kepada Tuhannya. Kau bilang hendak menyembah. Ilmu dari mana? Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Bro, kalian ada enggak bro? Saya di tadi Islam kayak apa kalian bro? Bentar dulu Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih banget nih. Ya, tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Juma Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1 permulaan tentang Injil ya, nih kalau Putri baca. Permulaan tentang Injil, Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10. Itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu, perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pame, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini
Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercayai bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan, ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, jadi saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima biar ini, mendongeng dulu biarkan. Ya, terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia menjadi kesaksian dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini ya, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka mati ya di dalam air bah itu. Nah sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang nggak mau percaya bahwa ini. Kenapa ketawa ya? Sekarang gini aja Putri Sion. Putri Sion. Gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada... Itu iman Kristen. Saya tidak tanya iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri. Dia biar supaya umat Israel itu Sebentar Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari setiap perbuatan. Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu ya. Untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. Benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenekmu kiper. Mana itu? Kembali kepada penjelasan saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surat-surat Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini. Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar, kamu katakan Rasulullah Rasulullah itu. Tahu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7, 22, 23. Ayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan sudah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya memang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan kedua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8, 12 nomor 48. Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mengkiri itu. Emang yang tertulis emang seperti itu. Tapi kamu mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan Nabi. Tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat.
Murid-muridnya, dengar. Murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar. Dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam, biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa, Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, ikannya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Nggak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang, itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat. Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya ini kan saya menjelaskan iman saya. Jangan sampai saya membuka data dalam Islam. Silakan Anda buka. Bible aja nggak ngerti. Sok-sok membahas Islam. Dalam surah Yasin itu tentang Paulus juga. Nenekmu kiper. Ayo tunjukkan mana Injil Filipus yang diberitakan Filipus yang berasal dari penginjilan Yesus pada saat dia di Galilea. Mana? Tunjukkan. Selalu dulu Kak Sion, dia ini udah kelewatan mulutnya Kak, karena mulut dia ini udah nggak benar. Yang nggak benar yang mana? Mulut kau itu nggak benar, makanya. Yang mana yang nggak benar? Ya udah gini aja. Coba kamu jelaskan kepada saya surah Al-A'raf ayat 16. Oke, saya tunjukkan kepada Anda surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa yang Anda imani di situ? Apa yang Anda lihat di sana? Saya melihat di situ siapa yang menyesat iblis. Qala fa bima aqwaitani la aqwalanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Oke. Anda baca data-data sebelumnya. Saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11. Saya sudah baca Al-Hijr ayat berapa? Apa yang Anda temukan di sana? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk beriman dan tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Apa yang menghalangimu? Kata Allah kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah engkau lebih baik daripada Adam? Apakah penciptaanmu lebih hebat dari, atau kau menyombongkan diri? Dan iblis mengatakan, aku lebih baik daripada mereka. Saya sudah baca semua dari Al-A'raf ayat 11 dengan surah Al-Sod 73 sampai berapa ya? Sampai 80 udah saya baca. Nah, itu siapa yang tidak mau sujud di situ? Saya bertanya kepada kamu, dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Jelas, iblis diberi tangguh untuk sesat. Yang kutanya pertanyaannya dalam surah Al-A'raf 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Monggo jawab. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, dan dengan kesombongannya iblis sendiri mau untuk sesat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin, dan iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ya iblis,
Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Apa yang membuat engkau wahai iblis untuk menghalangi kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Oke. Ayat 14 benar. Oke. Anda benar yang Anda katakan. Saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 ayat 16 ya, karena saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11 sampai 16 Ya. menemukan suatu titik. Kalau dalam surah Al-A'raf 11 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Ternyata di situ hanya malaikat saja yang disuruh untuk sujud, bukan iblis. Seandainya iblisnya malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biada. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, ana khairum min. Saya tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan kemudian? Siapa yang membuat iblis itu kemudian sesat? Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Siapa yang mau jahat, silakan. Siapa yang mau baik, silakan. Ada dalil? Yesaya 45 nomor 7 Anda baca. Tuhan yang menciptakan segala kebaikan dan Tuhan juga yang menciptakan segala kejahatan. Kenapa iblis itu kemudian berpotensi menjadi jahat? Karena Allah menciptakan kejahatan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu, tak ada yang lain. Tadi gak dapat apanya saya, bro. Saya bertanya kepada kamu. Saya sudah mengunci. Itu sudah jelas jawabannya. Sudah jelas. Apanya yang kamu tidak dapat? Sudah jelas. Iblis sesat karena iblisnya yang mau. Makanya ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Mute bro, saya di mute. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis sehingga kamu tidak tunduk kepada apa yang kuperintahkan, yaitu menghormat kepada makhluk bernama Adam yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Yang menghalangiku adalah aku lebih baik daripada Adam. Halaktani minnar, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi yang menghalangi ada iblis hormat kepada perintah Tuhan, yaitu karena dia sombong, sama seperti kalian. Kenapa kalian tidak mau sujud kepada pencipta? Karena kalian sombong. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Karena kalian sombong. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kenapa saya harus di mute, bro? Bang Juma lagi menerangkan, kamu ngomong terus. Jadi kamu gak denger jawaban, goblok. Ini kamu diam aja, bro. Kamu gak denger jawaban. Nih, kita kan berdialog. Itu jelas apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Kamu aja nggak mau menerima. Sekarang kita kerucutkan masalah, bro. Ini bro, saya sudah klarifikasi tentang surah Al-A'raf itu. Saya tidak pernah menemukan kesalahan iblis. Iya. Oke, izin dulu. Saya sudah bacakan ketika Allah berkata kemudian Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluknya, pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam, kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombongkan diri, dan iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Mereka sombong. Kenapa kalian tidak tunduk kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian sombong. Kalian itu segolongan dengan setan. Boleh saya sedikit, Bang Bro? Mantap. Ya, silakan. Kan saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 16. Ya, Anda mengambil narasumber dari surah Al-A'raf ayat 11, 12, 13, 14, 15. Yang Al-Quran memang kayak gitu. Yang saya pertanyakan itu surah Al-A'raf ayat 16. Karena Al-Quran menjelaskan di surah Sad
jawabannya. Saya kan udah membaca, saya udah mengunci 4 surah. Surah Al-Sof. Terus Anda merasa lebih pintar gitu. Baca dari data nomor 11-nya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Tuh. Lalu iblis ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangimu sehingga engkau wahai iblis tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jelas itu. Lalu Allah berfirman, maka turunlah engkau wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar dari jannahku. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir dia. Iblis kemudian menjawab, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang kuberi tanggung usianya. Kuberi penangguhan waktu. Bang Juma, saya udah baca, bukan saya baca. Lalu Anda bertanya, siapa yang menyesatkan? Loh, yang menyesatkan itu adalah dirinya sendiri, karena dia tidak mau sujud. Di mana? Dalam surah Al-A'raf ayat 11, ya kita ini orang ini dibilang-bilang. Iblisnya yang berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Ini iblis sedang berkata, "Fabima aqwaitani." Sejak kapan Allah menyesatkan iblis? Tak ada. Iblis diperintahkan sujud. Ketika mereka tidak mau sujud, Allah klarifikasi. Kenapa kau enggak mau sujud? Karena aku lebih baik dari mereka. Ana khairum min. Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik. Masa saya harus sujud? Lalu ketika Allah mendengarkan permintaan, oke, tapi tanggungkan umurku, panjangkan usiaku. Allah mengatakan apa? Oke, kamu termasuk makhluk yang aku tanggungkan, usiamu ku panjangkan. Tapi setelah itu iblis memutar balik. Fabima aqwaitani la. Apa dikatakan situ? Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16-nya baca. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Nah, itu. Di situ dikatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya siapa? Sepertinya ini cerdas ini Pak Gurunda. Kita uji dulu dia baca Al-Quran. Coba dibaca dulu. Nggak mungkin bisa lah orang baca Bible aja nggak bisa. Bahasa Indonesia aja nih yang ngerti. Udah, jangan lari-lari ke situ, bro. Tidak lari-lari ini yang Anda bawakan. Kalau umat Islam paham ini. Ini yang Anda bawakan, coba dibaca Pak. Nggak tahu baca. Bagaimana Anda mau protes? Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tak ada Allah menyesatkan. Tak ada. Justru iblis yang mau. Dia yang ridho. Dia yang mau. Hormat. Sekarang Bang Joma, Anda sudah menjawab. Bang Joma sudah menjawab 4 kali 5 kali. Anda nggak terima, bertanya terus. Sekarang giliran Bang Joma lagi yang nanya ke Anda. Silakan. Anda mau diatur nggak? Anda mau diatur nggak? Saya boleh bertanya? Iya. Giliran Bang Joma yang bertanya. Oke. Anda standby di situ. Oke. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ini kenapa ada iblis berasal dari Tuhan? Silakan. Jawab. Saya bukan. Jawab bang, jawab.
aman. Nanti saya jawab 1 Samuel itu. Sekarang giliran Anda Anda jawab. sekarang. 1 Samuel 18:10. Tidak ada Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan setan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, kok ada setan yang berasal dari Elohim? Jawab. Kok Elohim mengutus setan? Jawab. Nanti saya jawab itu. Sekarang saya sudah jawab tadi. Sekarang tugas Anda menyelesaikan ini. Udah bilang sama kamu, saya sudah baca. Kamu mau diatur nggak? Sekali lagi nih ya, kamu mau diatur atau tidak? Kamu diam, kamu Oke deh, kamu diatur ya. Oke, nggak mau diatur. Udah cukup. Selesai. Nggak mau diatur. Bang Juma udah menjawab 6 kali loh. Nah, kamu ulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, kan gitu. Namanya iblis itu memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengatakan fabima aqwaitani la aqudanna lahum, karena engkau telah menyesatkan aku. Allah menyesatkan iblis. Bukannya kronologinya sudah dijelaskan tadi. Ketika kemudian Allah memerintahkan para makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis yang tidak mau, malah ditanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka." Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Andai saja yang menyesatkan iblis itu adalah Allah, maka iblis akan menjawab, engkau kan yang menyesatkan aku. Tapi tidak, dia malah menjawabnya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan, ana khairum min khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah loh. Masa aku mau sujud ke dia? Itu diakui bahwa iblis sendiri yang mau. Tapi yang namanya iblis suka memutarbalikkan fakta. Ketika diperintahkan turun dari surga, apa yang dikatakan kemudian? Berilah aku penangguhan. Allah menjawab, yes, aku panjangkan usiamu. Lalu iblis kemudian memutarbalikkan cara kerja dia. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum, karena engkau telah menyesatkan aku. Kapan aku menyesatkan kamu? Kapan Tuhan menyesatkan kamu? Kamu sendiri yang memilih itu. Kamu yang mau untuk tidak sujud kepada perintahku. Aku perintahkan kau menghormat kepada Adam, kau tak mau. Malah alasanmu karena engkau lebih baik daripada Adam. Ya aku berikan keinginanmu. Kamu mau panjang umur, aku berikan. Sekarang kok kau nuduh aku karena kau telah menyesatkan aku? Iblis, iblis. Datanglah tadi si penanya, pengikut iblis. Kenapa Tuhan, siapa yang menyesatkan iblis? Baca Quran. Inilah yang dipesankan, bahwa iblis itu suka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan diputar menjadi pengutus. Yang tadinya ciptaan diputar menjadi pencipta. Yang tadinya makhluk diputar menjadi khalik. Yang tadinya manusia diputar 100% Tuhan. Itu iblis. Yang tadinya yang digantung adalah manusia terkutuk, pemakan suap, orang munafik, pengkhianat, diputar oleh iblis. Yang digantung ini adalah orang yang benar. Iblis itu cara kerjanya kayak begitu, suka memutar-mutar. Iblis ingin kemudian menipu Allah, ingin menipu Allah, tetapi kemudian justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Ini yang terjadi. Seperti Putri Sion ngomong bla bla bla, tapi tak ada poin kebenaran yang dia sampaikan. Semua prosesi keagamaan Kristen, proses bertuhan, prosesi berhubungan kepada sama manusia, itu tak ada firman Tuhan, tak ada. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis. Kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Oke, selamat. Atas keinginan siapa? Bapak enggak. Atas keinginan siapa kemudian Kristen mengimani kematian di atas tiang salib? Kematian atas keinginan Bapak? Bukan.
Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen mengimani Paulus sebagai rasul? Keinginan Bapa? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah minggu? Keinginan Bapa? Bukan juga. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menghalalkan semua makanan yang diharamkan Yesus? Keinginan Bapa? Bukan. Semuanya bukan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah hari Minggu. Buka matamu dan open, buka otakmu dan open, dan pengikut iblis. Atas keinginan siapa kemudian Kristen tidak bersunat. Atas keinginan siapa kemudian Kristen makan babi. Buka matamu dan open, buka otakmu dan open, dan pengikut iblis. Atas keinginan siapa kemudian Kristen tidak bersunat. Atas keinginan siapa kemudian Kristen makan babi. Buka matamu dan open, buka otakmu dan open, dan pengikut iblis. Atas keinginan siapa kemudian Kristen percaya kematian di atas tiang salib itu adalah penghapus dosa. Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa Yesus ditangkap dan dianiaya. Buka matamu dan open, buka otakmu dan open, dan pengikut iblis. Atas keinginan siapa kemudian Yesus ini dibunuh. Semua itu atas keinginan iblis. Turut dan oten, buka matamu dan oten.